Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahallah. Kita masih berada pada bagian yang akhir daripada penyebutan riwayat-riwayat yang terkait dengan sifat nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa qala al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah fi kitab Tauhid, dan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, yaitu yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, fi kitab Tauhid, di dalam kitab beliau, yakni kitab Tauhid. Ya, perlu diketahui bahwa Al-Imam Ibnu Khuzaimah itu beliau mempunyai kitab hadis, ya, mempunyai kitab hadis, dan juga beliau mempunyai kitab di bidang akidah yang diberi nama kitab Tauhid, 1 jilid tebal. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah dalam pandangan-pandangan fikih itu beliau bermadhab Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i. Ya, beliau berkata, Al-Imam As-Sabuni berkata, alladzi sannafahu wa sami'tuhu min hafidihi Abi Tahir rahimahullahu ta'ala. Yang beliau tulis, yakni kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam, ya, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, wa sami'tuhu min hafidihi, kata Imam As-Sabuni, dan aku mendengar kitab itu dari cucunya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yaitu Abu Tahir namanya, rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam kitab Tauhid, Al-Imam Ibnu Khuzaimah berkata, babun dzikru akhbarin thabitatis sanad rawaha ulama'ul Hijazi wal Iraq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzuli Rabbi ila sama'id dunya kulla lailah, yaitu bab keterangan tentang penyebutan hadis-hadis yang sahih sanadnya yang diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan Irak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada setiap malam, min ghairi wasaf, min ghairi sifati kaifiyati, min ghairi sifati kaifiyatin nuzuli ma itsbatin nuzul, dengan tanpa penyifatan, tanpa mensifatkan kaifiyah nuzulnya disertai atau diiringi dengan menetapkan sifat tersebut. Nah, maksudnya begini, Al-Imam As-Sabuni ingin memberikan kita informasi bahwa Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhid itu beliau menyebutkan sejumlah hadis-hadis tentang penetapan sifat nuzulnya Allah tanpa mempertanyakan bagaimana kaifiyah nuzul itu. Nah, di bawah, di atas daripada hadis-hadis itu beliau memberikan judul dengan nama bab, ya. Nah, nama babnya ini dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni kepada kita di kitab ini untuk memberikan informasi bahwa Al-Imam Ibnu Khuzaimah pernah membuat bab yang demikian, menunjukkan bahwa Al-Imam Ibnu Khuzaimah berpegang dengan athar-athar yang sahih yang menetapkan tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu faedah yang harus kita pahami, bahwa para ulama itu ketika mereka menyebutkan judul-judul bab itu menerangkan kepada kita tentang fikih dari pembahasan yang mereka bahas di bawah bab tersebut. Ya, seperti kata Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada bab, ya, bab al-ilmu qabla qaul wal amal, bab keterangan tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, judul-judul bab itu adalah istidlal, adalah kesimpulan hukum, faedah hukum daripada nas-nas yang mereka sebutkan di bawah judul bab tersebut. Taib, mafhum ya ikhwat? Paham ya? Kemudian sebab itu para ulama menyebutkan judul bab di sebuah kitab itu tidak sembarangan, ya, tidak asal-asalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun memberikan tertib di dalam bab itu juga tidak asal-asalan. Sebab itu kalau antum buka, ya, misalnya kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis, kitab sunan, atau kitab-kitab fikih, ya, kalau antum lihat kitab hadis itu kan ada kitab sunan, ada kitab musnad, iya. Nah, sistem penulisannya, kalau kitab musnad itu ditulis berdasarkan sahabat, dimulai dari sahabat yang paling pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seluruh hadis yang sampai kepada imam terkait yang menulis kitab itu yang berasal dari Abu Bakar As-Siddiq itu disusun di situ. Ya, mulai dari huruf alif dulu, nanti ba, terus yang disusun oleh, diriwayatkan oleh sahabat terkait Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, begitu. Dan biasanya para penulis kitab musnad itu mereka mendahulukan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, nanti dari 10 sahabat itu mereka mendahulukan Khulafaur Rasyidin. Dari Khulafaur Rasyidin itu yang paling pertama dulu, kedua, ketiga, keempat, baru 10 sahabat yang lain. Nah, baru nanti ada sahabat-sahabat yang lainnya. Itu musnad. Iya. Itu cara penulisan kitab musnad. Seperti apa? Musnad Al-Humaidi, Musnad Ahmad, ya, Musnad Asy-Syafi'i, ya. Nah, meskipun Imam Syafi'i sendiri tidak pernah menulis kitab musnad, tidak pernah. Tapi ada Musnad Asy-Syafi'i. Ya, taib. Di bahasannya lain. Tapi kemudian Anda ingin memberikan informasi kepada antum terkait dengan kitab-kitab tersebut. Yang kedua, ada kitab yang namanya Sunan. Kitab hadis namanya Sunan. Seperti apa? Mulai dari kalau kita lihat Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu apa?
kitab yang 6 ya, kitab hadis yang 6 ya. Mulai dari Musnad Ahmad dulu, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Iya. Nah, yakni 5 kitab tambah 1 musnad ya. Nah, baik. Nah, kalau kita lihat seperti dalam musnad Tirmidzi, musnad Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, nanti di dalam kutubus sita itu para ulama sendiri berbeda. Mereka berselisih pendapat. Selisih pendapatnya itu gini, Sunan Ibnu Majah ini masuk dalam kutubus sita atau tidak? Seandainya dia tidak masuk, kitab apa yang ganti? Ya, maka sebagian mengatakan Sunan Daraqutni masuk di situ. Ya, tapi pendapat yang kuat enggak, Sunan Daraqutni tidak termasuk, yang masuk ma'ruf adalah Sunan Ibnu Majah. Kalau anak katakan kepada antum, Ustadz kenapa harus begitu? Ini ruang pembahasannya luas ya, menentukan ini ruang pembahasannya sangat luas sekali, enggak asal-asalan. Nah, di dalam kitab-kitab sunan itu penyebutan hadis-hadis itu per kitab, perkumpulan bab. Jadi mereka mulai dari Kitabut Taharah. Di dalam Kitabut Taharah, karena itu berkaitan dengan ibadah ya. Dalam Kitabut Taharah biasanya kalau taharah itu butuh apa? Taharah itu butuh apa? Butuh air ya. Taharah itu selain air apa lagi? Misalnya antum berwudu nih, itu selain berwudu dengan air bisa sebagai pengganti air apa? Tayamum. Nah, maka di dalam kitab taharah itu bab yang paling pertama babul miyah, bab air dulu. Ya. Nanti setelah bab air situ segala macam wudu, najis dan lain-lain cara menghilangkan, baru habis itu pengganti air apa? Tayamum, bab tayamum. Begitu. Paham ya? Nah, nanti taharah itu maksudnya untuk apa? Antum bertaharah itu untuk apa? Misalnya mandi itu untuk apa? Bersuci, oke, untuk bersuci. Naam. Tapi apakah antum mandi bersuci itu tujuannya mau main bola? Atau antum berwudu itu tujuannya mau pencak silat? Tidak. Untuk apa? Sholat. Berarti setelah pembahasan tentang tahara, wudu, najis dan lain-lain, berarti antum sudah suci ini, terhindar dari najis dan lain-lain, antum masuk ke ibadah yang dimaksudkan bersuci untuknya, yaitu apa? Salat. Maka babus salah atau kitabus salah. Nanti di salat itu mulai dari apa? Salat itu mau mulai dari apa? Enggak. Antum mau salat itu apa yang harus antum tentukan pertama? Enggak. Orang berniat salat tapi kalau belum waktunya bisa enggak? Jadi apa yang pertama? Waktunya dulu, tentukan waktunya dulu. Jadi kitabus salat itu bab yang pertama apa? Bab mawaqit, bab waktu-waktu sholat. Paham ya? Iya, setelah antum tahu sholat, antum bisa sholat tanpa niat? Tidak bisa kan? Baru. Gitu. Paham ya ikhwan? Nah, dari kitabus shalah, setelah kitabus shalah sampai selesai, sholat diakhiri dengan apa? Salam. Setelah salam itu ada apa? Dikir-dikir wirid. Maka bab dikir. Terakhir daripada bab sholat. Paham ya? Setelah sholat apa yang kemudian apa? Antum ini setelah sholat apa? Kalau antum lihat dalam tertib hadis rukun Islam apa? Setelah sholat, coba siapa hafal hadis Ibnu Umar? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, taib. Ana tanya, kenapa zakat duluan baru puasa? Antum puasa baru zakat fitrah kan? Tapi kenapa zakat baru puasa? Enggak, ini terkait dengan bab. Anak ingin memberikan antum asumsi bahwa penyusunan bab itu enggak sembarangan gitu loh. Paham ya?
Paham ya? Nah, supaya jangan merasa alim kalau belum pernah tahu bahwa susunan bab itu maksudnya untuk apa. Iya. Kenapa zakat berpuasa? Karena yang dimaksudkan zakat di sini bukan khusus zakat fitrah, zakat harta, zakat wajib. Nah, zakat wajib itu tidak terkait dengan puasa. Paham nggak? Zakat harta tuh terkait dengan puasa nggak? Nggak termasuk. Tapi kalau orang baca hadis ini nanti dia berasumsi maksudnya ini zakat fitrah karena ada puasa zakat ya. Nah, itu bukan itu sasarannya. Sasarannya adalah zakat wajib. Zakat wajib itu di dalamnya ada zakat harta, ada zakat fitrah. Nah, zakat harta itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan puasa. Iya. Jadi kalau antum punya harta sudah cukup nisab haul, masih bulan Sya'ban, ya sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban. Tidak mesti harus Syawal. Ya, paham ya kawan? Baik. Terlepas dari itu, itulah para ulama dalam menyusun kitab-kitab mereka. Nah, faedahnya adalah Al-Imam As-Sabuni berdalil, ya berdalil. Mang Yadi mendekat ke sini mau kemana? Ini hari libur, ngaji. Nah, ya, Taib. Jadi Al-Imam As-Sabuni berdalil dengan judul bab yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah untuk menetapkan kepada kita bahwa Al-Imam Ibnu Khuzaimah berkeyakinan bahwa menetapkan sifat nuzul bagi Allah tanpa bertanya tentang bagaimana kaifiyah nuzul itu. Paham ya kawan? Nah, cukup enggak itu kira-kira? Dijadikan dalil dengan judul bab seperti itu cukup enggak? Cukup. Lah orang berdalil, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan bab Imam Bukhari, babul ilmi qabla qauli wal amal, bab berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Cukup enggak itu jadi dalil? Cukup. Paham ya kawan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, fanashhadu syahadata muqirrin bilisanihi, fanashhadu syahadata muqirrin bilisanihi musaddiqin biqalbihi mutayakkinin bima fi hadhil akhbar min dzikrin nuzul min ghairi an nasifal kayfiyah li'anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kayfiyata nuzuli khaliqina ila sama'id dunya wa a'lamana annahu yanzil wallahu walla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bayana ma bil muslimina ilaihil hajatu min amri dinihim fanahnu qailuna musaddiquna bima fi hadhil akhbar min dzalikan nuzul ghaira mutakallifina linuzuli bisifatil kaifiyah idzin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyatan nuzul. Di situ disebutkan fanashhadu syahadata muqirrin bilisane, maka kita bersaksi ya dengan persaksian yang diikrarkan oleh lisan, persaksian yang diikrarkan oleh lisan, musaddiqin biqalbih, dibenarkan oleh hati, mutayakkin bima fi hadhil akhbar. Di situ sebahagian cetakan mungkin tulis mustaiqinan, mustaiqinin ya. Ana lebih memilih mutayakkin. Apa perbedaannya? Mustaiqin itu maksudnya secara makna ya, orang yang sedang berusaha untuk sampai pada tahap keyakinan penuh. Ya, jadi dia itu sedang proses untuk sampai di keyakinan penuh. Sementara mutayakin itu orang telah berkeyakinan penuh. Paham ya? Jadi di sini maksudnya bukan kami bersaksi dengan pengikraran, dengan persaksian yang dibenarkan oleh lisan, diikrarkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati dan menuju keyakinan yang penuh, bukan.
tetapi dengan keyakinan yang penuh, maka mutayakin. Ya, bima fi hadhil akhbar min dzikrin nuzul, terhadap berita-berita tersebut, hadis-hadis tersebut yang menyebutkan tentang sifat nuzulnya Allah. yakni Imam Ibnu Khuzaimah katakan begini, kami bersaksi dengan persaksian yang dibenarkan oleh lisan, ditetapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati dengan penuh keyakinan terhadap hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala min ghairi an nasifal kaifiyah, tanpa mensifatkan kaifiyahnya, li'anna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyatan nuzuli khaliqina ila sama'id dunya. Alasan mendasarnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensifatkan kepada kita kaifiyah turunnya Allah itu ke langit dunia. Wa a'lamana annahu yanzil, sementara Nabi hanya mengajarkan kepada kami bahwa Allah itu turun. Allah turun saja, tapi Nabi enggak jelaskan bagaimana kaifiyah turunnya Allah. Wallahu azza wa jalla walla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bayana ma bil muslimina ilaihil hajatu min amri dinihim. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan, memberikan hak, memberikan memberikan kepada Nabi itu hak untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin tentang perkara agama mereka. Naam, fanahnu qailuna musaddiquna bima fi hadhil akhbar min dzalikan nuzul. Maka kita mengucapkannya, membenarkannya kabar-kabar tersebut. Kita berucap dengan apa yang disebutkan oleh kabar-kabar itu, dan kita membenarkan apa yang disebutkan oleh kabar-kabar tersebut, ghaira mukallifina linuzuli bisifatil kaifiyah, tanpa berlebihan, tanpa takalluf, ya, untuk membahas sifat turunnya Allah itu, sifat bagaimana turunnya Allah itu. Idzin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyatan nuzul. Di situ diulang lagi oleh Imam Ibnu Khuzaimah, sebabnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensifatkan kepada kita bagaimana kaifiyah nuzul itu. Baik. Begini ya ikhwan, maksud dari ucapan Imam Ibnu Khuzaimah itu begini, bahwa berita-berita, hadis-hadis yang sahih yang beliau sebutkan di kitab tauhid beliau itu tentang sifat turunnya Allah, itu kan semuanya sahih, ya, beliau sebutkan dan beliau anggap itu sahih. Nah, karena berita-berita itu sahih, maka sikapnya adalah mengimaninya dengan keimanan yang benar, ya, kemudian meyakininya tanpa mensifatkan bagaimana bentuknya. Alasannya kenapa? Karena Nabi menyampaikan kepada kita tentang Allah turun, tapi Nabi tidak menjelaskan kepada kita bagaimana turunnya Allah. Padahal Nabi itu diberikan oleh Allah kewajiban untuk menjelaskan perkara agama ini semuanya kepada manusia yang dibutuhkan oleh mereka. Paham ya? Jadi Nabi itu, Allah wajibkan Nabi untuk menyampaikan agama ini kepada manusia, kepada kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah azza wajal. Nah, ketika Nabi diwajibkan menyampaikan berita, menjelaskan seluruh perkara agama kepada umat, lalu Nabi menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu turun dan Nabi tidak jelaskan kaifiyah turunnya, maka berarti kita mengimaninya tanpa memaksakan diri, berlebih-lebihan, bertakalluf untuk membahas apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Naam, mahfum? Taib. Kemudian Al-Imam As-Sabuni berkata, wa akhbarana Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh haddatsana Abu Muhammad As-Saidalani haddatsana Ali bin Al-Husain bin Junaid haddatsana Ahmad bin Salih Al-Misri haddatsana Ibnu Wahab amba'ana Makhramatu bin Bukair an abihi. Ha, di situ ada huruf ha.
Kata beliau, nanti kita jelaskan ya. Kata Imam As-Sabuni telah mengabarkan kepada kami Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hafidh. Jadi Al-Imam Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak. Haddatsana Abu Muhammad As-Saidalani, telah bercerita kepada kami Abu Muhammad As-Saidalani. Dia berkata, haddatsana Ali bin Al-Husain bin Al-Junaid, telah bercerita kepada kami Ali bin Husain bin Junaid. Haddatsana Ahmad bin Salih Al-Misri, dia berkata telah bercerita kepada kami Ahmad bin Salih Al-Misri. Haddatsana Ibnu Wahab, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab. Amba'ana Makhramah bin Bukair, telah mengabarkan kepada kami Makhramah bin Bukair. An abihi, dari bapaknya Bukair. Makhramah bin Bukair, bapaknya Bukair. Taib. Huruf H. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa akhbarana Al-Hakim, telah mengabarkan kepada kami Al-Hakim. Haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Yaqub Al-Asam, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas Muhammad bin Yaqub Al-Asam. Wa lafdun lahu, dan ini adalah lafadznya, lafadz dalam riwayatnya. Haddatsana Ibrahim bin Munkid, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Munkid. Haddatsana Ibnu Wahab an Makhramah bin Bukair, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab dari Makhramah bin Bukair, an abihi, dari bapaknya. Qal, dia berkata, sami'tu Muhammad bin Al-Munkadir, ya, aku pernah mendengar Muhammad bin Munkadir berkata, aku pernah mendengar Muhammad bin Munkadir yaz'umu annahu sami'a Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul, dia mengatakan bahwa dia mendengar Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, ni'mal yaum yauma yanzilullahu taala fihi ila sama'id dunya, sebaik-baiknya hari, senikmat-nikmatnya hari adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Qalu, mereka bertanya, wa ayyu yaumin, hari apa itu? Qalat yaumu Arafah. Ya, Ummu Salamah berkata hari itu adalah hari Arafah. Baik. Hadis ini ya ikhwan disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalakai di dalam Syarah Al-I'tiqad. Jadi hadis ini di sini pertama Imam As-Sabuni menyebutkan sanad, lalu di tengah-tengah sanad itu ada huruf H, lalu beliau sebutkan lagi sanad lagi. Ya. Apa maksudnya huruf H itu? Huruf H itu artinya adalah tahwil, perpindahan sanad. Jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis, itu bisa sering terjadi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sering terjadi. Nanti ada hadis, ada nama orang, terus huruf H, terus nama orang lagi. Itu artinya penulis dia menyebutkan sanad hadis, dia berhenti di situ, lalu dia ganti dengan sanad yang lain. Dia memberikan informasi kepada kita bahwa hadis yang nanti dia sebutkan ini bukan hanya punya jalan yang pertama, tapi ada jalan yang kedua. Jadi huruf H itu pemisah antara jalur periwayatan yang pertama dan jalur periwayatan yang berikut. Paham maksudnya? Baik. Ana punya pengalaman pribadi tentang huruf H ini. Dulu di tahun 2004 atau 2004 2005 ya. Itu saya masih sudah mulai berdakwah sambil tetap terus belajar. Saya punya problem ketika pertama saya mulai mengaji Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Saya mulai belajar syarah Sahih Muslim Al-Minhaj Imam Nawawi itu tahun 2004. Yaitu belajar dengan cara talaki, belajar langsung ke guru, ya, mengambil faedah langsung. Jadi ketika membaca sanad-sanad itu sampai di huruf H, saya tidak pernah diterangkan apa itu huruf H maksudnya. Jadi saya berusaha sendiri mencari apa maksudnya. Saya punya pengalaman pribadi membongkar referensi, membaca kitab-kitab mustalah untuk mencari apa yang dimaksudkan dengan huruf H. Itu 3 bulan lamanya baru saya tahu maksud huruf H itu adalah tahwil, perpindahan sanad. Ya, berapa lama? 3 bulan.
Antum berapa lama tahu maksud huruf H dalam sanad? Udah sampai 1 jam ya. Hari ini antum sudah tahu bahwa kalau ada huruf H di tengah-tengah sanad itu artinya pergantian sanad ya. Saya punya pengalaman itu 3 bulan lamanya baru saya paham maksud daripada huruf H ini di tengah-tengah sanad. Baik. Ini anak ingin memberikan faedah bahwa memang belajar itu tulus zaman. Belajar itu waktu yang panjang sekali. Ya, membutuhkan waktu yang panjang. Jadi sabar. Harus belajar harus dibangun di atas pondasi kesabaran. Karena belajar itu tidak instan, butuh waktu yang lama. Dan satu faedah yang menarik di situ bahwa itulah para ulama menasihatkan kepada kita bahwa belajar itu harus di depan guru. Kenapa? Karena sesuatu yang kita mutalaah sendiri itu membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada ketika kita berada di hadapan guru. Ya, sebab guru telah membaca merangkum itu ilmu dalam puluhan tahun, ya, lalu dia menyampaikan kepada Anda 1 jam. Ya. Sementara ilmu itu kalau Anda cari sendiri ya mungkin butuh waktu puluhan tahun juga, ya. Maka itulah pentingnya bermulazamah dengan guru. Baik. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu itu juga meriwayatkan hadis tentang nuzulnya Allah, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah turun di dalam kabar-kabar yang sahih itu selain pada setiap malam, ada satu juga hari yang Allah turun padanya, yaitu pada hari Arafah, berdasarkan kabar yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Taib. Yang berikut, di sini antum lihat tadi kita baca ada nama Muhammad bin Yaqub al-Asam. Siapa itu Muhammad bin Yaqub al-Asam? Muhammad bin Yaqub al-Asam ini dia adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Syafi'i rahimahullah melalui jalan Rabi bin Sulaiman. Jadi Imam Syafi'i tidak punya kitab musnad, ya, tapi hadis-hadis dalam musnad Syafi'i itu diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Nah, salah satunya adalah Muhammad bin Yaqub al-Asam ini meriwayatkan hadis-hadis Imam Syafi'i, musnad Syafi'i itu melalui jalan Rabi bin Sulaiman sampai ke Imam Syafi'i rahimahullah. Naam, baik. Mafhum ya ikhwan? Nah, jadi kita pahami bahwa ternyata penetapan tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala itu hal yang ma'ruf di kalangan para ahlul hadis, karena mereka meriwayatkan sejumlah hadis, ya, yang berbicara tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para imam yang meriwayatkan sifat nuzul, perlu dipahami di sini catatan ya, seluruh para imam yang meriwayatkan sifat nuzulnya Allah, termasuk para sahabat yang meriwayatkan sifat nuzulnya Allah, itu tidak ada satupun di antara mereka yang membahas kaifiyah nuzulnya Allah. Ya, tidak ada satupun di antara mereka yang membahas kaifiyah nuzulnya Allah, bagaimana bentuk turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menerimanya, meyakininya apa adanya tanpa membahas kaifiyahnya. Nah, inilah jalan yang ditempuh oleh mereka. Sehingga kalau ada orang yang datang di belakangan hari, dia berhadapan dengan hadis-hadis tentang nuzul, lalu dia melakukan pembahasan tentang kaifiyah nuzul, maka kita katakan kepada dia, tidak usah ada bantahan panjang lebar, tapi kita katakan kepada dia bahwa Anda telah menyelisihi jalan orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Paham ya ikhwan? Anda telah menyelisihi jalan orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Dari kalangan para sahabat banyak sekali. Di antara mereka ada Abu Bakar, ada Abu Hurairah, ada Ummu Salamah, ada Aisyah, ada Ibnu Abbas dan seterusnya. Mereka meriwayatkannya, tapi mereka tidak menyebutkan tentang kaifiyahnya. Paham ya, ikhwan? Dari kalangan ahlul hadis banyak sekali. Dari mazhab Syafi'i ada Al-Imam Al-Hakim, ada Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya. Dari kalangan Maliki Al-Imam Malik sendiri, ya. Dan dari kalangan Hambaliyah banyak sekali
para imam-imam ahlul hadis yang menetapkan hadis meriwayatkan hadis tersebut tanpa menjelaskan kaifiyahnya. Nah, mafhum ya ikhwan? Ada kaidah begini. Kenapa kita mengeluarkan faedah bahwa para imam-imam yang meriwayatkan hadis tersebut mereka tidak membahas kaifiyahnya, lalu kita menerimanya tanpa membahas kaifiyahnya? Kaidah begini. Perawi hadis itu dia lebih memahami tentang hadis yang dia riwayatkan. Paham maksudnya? Perawi hadis lebih memahami tentang hadis yang dia riwayatkan. Contoh, kita pindah sedikit ke bab yang lain supaya antum bisa paham kaidah ini. Contoh, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah," atau dalam hadis lafaz lain, "Yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, kaki dan tangan mereka min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu. Iya. Paham ya? Jadi umat ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu. Abu Hurairah menambahkan di situ kalimat, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Jadi ucapan ini ada di dalam Sahih Muslim dan tidak diberikan keterangan di situ bahwa ini ucapan Abu Hurairah. Sehingga kalau orang nggak mempelajari hadis dengan benar, dia bisa mengira bahwa seluruh kalimat ini adalah kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan kalimat Nabi. Tambahan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya maka hendaklah dia lakukan, itu ucapan Abu Hurairah. Pemahamannya begini. Abu Hurairah ketika meriwayatkan tentang hadis orang datang dalam keadaan bercahaya wajah, kaki dan tangannya karena bekas wudu, Abu Hurairah memahami bahwa semakin panjang air wudu dari batas yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu semakin bagus. Paham gak maksudnya? Jadi batas yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya kan? Jadi tangan itu sampai di siku, kaki sampai di mata kaki. Itu batas yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Paham ya? Jadi Ibnu Abbas berpemahaman bahwa anggota-anggota ini akan datang dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhu. Berarti kalau dia lebih panjang, cahayanya lebih panjang. Maka Abu Hurairah memahami hadis itu dengan mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Paham maksudnya? Paham ya, kawan? Nah, jadi itu artinya perawi hadis dia lebih memahami terhadap hadis yang dia riwayatkan. Meskipun kalau antum masuk dalam bab ini, bab fikih ini, nanti antum dapati pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan kalau basuh lebih dari sini itu makruh. Ya, karena mereka terhitung bahwa itu katanya bermaksiat kepada Allah. Ada hadis faman zada ala hada faqad asa Abul Qasim. Nabi dia berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu selesai Nabi wudu, Nabi katakan faman zada ala hadza faqad asa Abul Qasim au kama jaa fil hadits. Barang siapa yang melakukan tambah dari ini, maka dia telah durhaka terhadap Abul Qasim. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksudkan tambah dari ini itu adalah tambah dari batasan yang telah ditetapkan. Padahal jumhur ulama mengatakan bukan. Maksudnya tambah dari bilangan. Nabi wudu 3 kali, tambah 4 kali makruh. Begitu. Ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena itu tadi perawi hadis lebih paham terhadap hadis. Yang meriwayatkan hadis memanjangkan cahaya siapa? Abu Hurairah. Bagaimana pemahaman Abu Hurairah? Memanjangkan, dan bukti di dalam praktek Abu Hurairah kalau dia cuci kaki itu dia cuci kakinya sampai pertengahan betisnya. Dia cuci sampai di pertengahan betis. Taib. Kita tinggalkan itu. Antum sudah bisa connect di situ, paham? Ya. Jadi kadang-kadang kita harus melebar-melebar sedikit ya untuk membawa pemahaman. Baik, sampai di sini udah paham ya. Maka kita kembali ke hadis nuzul.
Artinya para perawi hadis nuzul itu mereka lebih paham tentang hadis, mulai dari kalangan sahabat sampai kalangan imam-imam yang meriwayatkan, kan gitu. Tidak ada satupun di antara mereka yang memberikan keterangan tambahan tentang kaifiyahnya. Paham ya, ikhwan? Tidak ada satupun di antara mereka yang memberikan keterangan tentang tambahan kaifiyahnya. Artinya yang mereka pahami adalah menetapkannya tanpa menyebutkan kaifiyahnya. Begitu. Paham ya, ikhwan? Nah, sampai di sini paham? Kita cukupkan sampai di sini ya. Memang bahas hadis ini kalau cuma 45 menit itu satu hadis nggak sampai. Iya. Tapi enggak apa-apa, sedikit-sedikit ya. Sedikit saja tidur, apalagi banyak. Ya. Nah, nah, demikian ya ikhwan fillah azza wa iyyakum ya, kita cukupkan sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Sebelum kita tutup, ini hari Ahad, barangkali ada yang bisa bertanya. Dua pertanyaan, tiga pertanyaan aja, ganjil ya. Nah, sambil ana minum kopi ana dulu. Toyib. Ya, jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat dikit biar suaranya makin kedengaran merdu. Ya. Ya. Iya. Baik. Nah, poin daripada pembahasan berapa pertemuan ini, itu semuanya masih berbicara tentang sifat nuzulnya Allah. Poinnya apa? Poinnya adalah menetapkan sifat nuzulnya Allah tanpa memaksakan diri membahas tentang bagaimana bentuk turunnya Allah itu. Itu poin paling penting. Dan itu berlaku untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan, kenapa kau harus menyebutkan begitu banyak hadis? Maka Al-Imam As-Sabuni di dalam memberikan pemahaman kepada kita tentang penetapan sifat ini, itu beliau menyebutkan dua hal penting. Hal pertama, beliau menyebutkan hadis-hadis yang sahih, yang derajatnya mutawatir, yang dengan tegas mengatakan tentang sifat nuzulnya Allah. Ya. Kelompok yang kedua, itu beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang menetapkan sifat nuzul Allah, tapi ada tambahan-tambahan lafaz sebagai bantahan terhadap orang yang mungkin dia bisa mentakwil hadis-hadis kelompok pertama. Paham ya, ikhwan? Misalnya, kelompok pertama itu kan mengatakan begini, ya Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam yang akhir. Sudah. Atau Allah Subhanahu wa taala turun pada 2/3 malam yang akhir. Sampai di situ aja kan? Nah ini sejumlah hadis sampai di situ aja, tidak ada tambahan-tambahan lain. Maka para pentakwil bisa menakwil hadis itu. Takwilnya apa? Ya sebagaimana yang sudah ana nukil di pertemuan lalu, bahwa Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan Al-Qadhibiyat itu mengatakan ada dua riwayat, dua pemahaman terhadap hadis itu. Pertama adalah madhab yang dipegang oleh jumhur yang mengatakan bahwa ini penetapan sifat tanpa mempertanyakan kaifiyahnya. Yang kedua, sebahagian ulama
mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah turunnya rahmat Allah, turunnya perintah Allah, turunnya apa? Turunnya rahmat Allah, turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini bisa dinisbatkan kepada Nabi Allah. Kalau turunnya rahmat Allah itu bisa dinisbatkan. Orang katakan turunnya Allah itu bisa maksudnya turunnya rahmat Allah, bisa. Sebagaimana seorang penguasa kalau dia perintahkan menterinya melakukan suatu pekerjaan, lalu menteri itu dia lakukan, maka orang akan mengatakan sang penguasa melakukan pekerjaan itu. Paham ya? Padahal bukan sang penguasa yang melakukan, tetapi yang melakukan sang menteri. Logika ini masuk nggak? Masuk. Jadi ikhwan, orang-orang yang menyimpang ya dari kalangan ahlul kalam, Mu'tazilah dan lain-lain, itu orang-orang cerdas. Pemikiran mereka terstruktur. Pemikiran mereka terstruktur. Coba antum lihat, ini pemikirannya terstruktur enggak dia? Terstruktur. Iya. Baik. Sebab itu, kalau penyebutan hadis-hadis ini saja belum memberikan pemahaman yang sempurna, maka perlu menyebutkan hadis-hadis yang ada tambahan-tambahan untuk apa? Menyempurnakan pemahaman sebagai kunci atas bantahan terhadap orang-orang yang menakwilkan. Yaitu apa? Allah turun di setiap malam, Allah turun di hari Arafah, kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. Maka bantahannya adalah, sekiranya yang turun itu rahmat dan perintah, apakah layak rahmat dan perintah Allah mengatakan barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, barang siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku beri, gitu? Gak layak. Ya, maka takwilnya batal nggak? Batal ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah mengatakan demikian adanya, maka secara umum orang tidak bisa berdoa begini, ya rahmat, ya rahmat, ya perintah Allah, berilah saya fulus 5 miliar misalnya. Ya rahmat Allah, berikanlah saya kesehatan. Ya rahmat Allah, berikanlah saya keberkahan. Bisa nggak orang katakan begitu? Lah ini kalau seandainya yang turun itu rahmat, kan berarti rahmat mengatakan barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri, barang siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, barang siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Dan seandainya kita ikuti logika mereka mengatakan itu rahmat, maka bolehkah orang dia berdoa, ya rahmat berikan saya rizki, ya rahmat berikan saya keberkahan, ya perintah Allah berikan saya kelapangan dan seterusnya? Boleh? Nggak boleh. Itulah faedah daripada hadis-hadis tambahan tadi. Mafhum ya kawan? Baik ya. Ini pertanyaannya dalam ya, pertanyaan luar biasa. Hampir saya nggak bisa menjawabnya, tapi alhamdulillah karena pagi ini saya ada ngopi jadi agak connect. Ya. Nah, baik. Ya. Pada hari Arafah saja, dan hari Arafah itu hanya 1 hari ya. Hari Arafah berapa hari? 1 hari ya. Hari yang dimaksudkan dalam perhitungan miladiah apa Qamariyah? Qamariyah. Kalau perhitungan hari Qamariyah itu dimulai dari dari tenggelam matahari tak itu sudah. Jadi misalnya nih sekarang nih hari apa nih? Ahad nih. Sebentar nanti kalau tenggelam matahari itu masih hari Ahad apa enggak? Sudah enggak. Dalam perhitungan Qamariyah itu sudah bukan hari Ahad. Itu sudah hari Senin. Iya. Sampai kapan? Sampai sampai terbenam matahari lagi kan gitu kan. Jadi 1 hari itu ada malamnya dan ada siangnya. Nah, pergantiannya itu terjadi di jam maghrib, tenggelam matahari.
Itulah yang dimaksudkan 1 hari dalam bulan Qamariyah. Ya, paham ya? Nah karena itu 1 hari dalam bulan Qamariyah, maka yang dimaksudkan hari Arafah itu adalah hari dari tenggelam matahari sampai tenggelam matahari itu. Begitu. Paham ya, ikhwan? Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Cukup sampai di sini ikhwan. Azanillahu wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.